Anda melompat maju ke era di mana hutan lebat dan pohon-pohon tinggi mendominasi lanskap tropis, periode Mesozoikum akhir dan seterusnya. Krustasea darat awal telah memecahkan masalah gravitasi dan dehidrasi, tetapi sekarang mereka melihat peluang di atas kepala mereka, kanopi hutan. Bayangkan kekayaan sumber daya di lantai hutan dan kanopi yang belum dimanfaatkan. Buah-buahan yang jatuh, sisa-sisa tumbuhan yang membusuk, bangkai, dan bahkan telur burung. Untuk decapoda yang berkomitmen penuh pada daratan, ini adalah tantangan dan hadiah terbesar. Anda melihat bagaimana ketam kelapa, didorong oleh kelangkaan dan persaingan di tanah, mulai memamerkan kemampuan baru, memanjat. Kemampuan ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang adaptasi biomekanik ekstrim pada kaki mereka. Perhatikan kaki ketam kelapa. Ujung-ujungnya tidak hanya keras dan kaku untuk menopang berat, tetapi mereka telah mengembangkan daktili, cakar yang tajam dan melengkung yang memberikan daya cengkeram luar biasa. Anda menyaksikan bagaimana, dengan menggunakan otot-otot kaki yang diperkuat dan apodeme internal yang lebih besar, mereka dapat menarik massa tubuh raksasa mereka secara vertikal melawan gravitasi. Invasi kanopi adalah strategi mencari makan yang jenius. Dengan memanjat, ketam kelapa menghindari sebagian besar predator darat dan mendapatkan akses ke sumber makanan yang padat energi, terutama kelapa. Proses memanjat dan membuka kelapa menuntut adaptasi kekuatan yang luar biasa pada capit mereka, perubahan yang tidak akan pernah diperlukan di dasar laut. Anda merasakan betapa pentingnya cangkang yang kedap air di sini. Memanjat ke puncak pohon berarti terpapar sinar matahari dan angin yang lebih intens, meningkatkan laju penguapan. Hanya individu yang telah menyempurnakan benteng kutikula berlapis lipid yang dapat melakukan perjalanan vertikal ini dan kembali dengan selamat. Invasi kanopi ini memungkinkan ketam kelapa untuk mencapai ukuran terbesar di antara arthropoda darat. Sumber daya yang kaya di atas mengurangi persaingan dan memungkinkan mereka untuk menyimpan energi yang cukup untuk molting yang berbahaya dan pertumbuhan yang lambat. Saat Anda melihat ketam kelapa memecahkan tempurung kelapa yang keras, Anda menyaksikan puncak dari adaptasi evolusioner, organ pernapasan air laut telah menjadi paru-paru yang mampu mendukung otot-otot besar, dan cangkang pelindung telah menjadi kerangka pendukung gravitasi yang memungkinkan pendakian ke langit. Mereka telah sepenuhnya mengintegrasikan diri ke dalam ekosistem terestrial, menjadi raksasa yang tidak mungkin, sebuah warisan dari ambisi Devonian yang dibawa hingga ke puncak pohon tropis. Anda melihat ketam kelapa di lantai hutan, bukan di dasar laut. Lingkungan baru menuntut pola makan baru. Leluhur akuatik mereka adalah pemakan bangkai yang mengandalkan protein dan sisa-sisa organik yang mudah dicerna di air. Di darat, makanan berlimpah, tetapi keras dan sulit dicerna, puing-puing tanaman, kayu yang membusuk, dan, yang paling penting, kelapa. Anda melihat bahwa untuk mendapatkan energi dari sumber-sumber ini, krustasea harus mengembangkan pertahanan ganda, kekuatan fisik eksternal dan kecanggihan kimia internal. Capit ketam kelapa adalah kekuatan fisik, mampu menghasilkan kekuatan cengkeraman yang sebanding dengan gigitan predator besar. Anda menyaksikan bagaimana mereka menggunakan capit itu untuk merobek dan menghancurkan bahan tanaman yang keras, tetapi penghancuran mekanis hanyalah awal. Perjuangan yang sebenarnya terjadi di usus mereka. Di sini, Anda melihat adaptasi biokimia yang memungkinkan mereka untuk menembus dinding sel tanaman yang keras, yang sebagian besar terbuat dari selulosa dan lignin. Anda menyaksikan evolusi enzim yang kuat. Krustasea darat mengembangkan serangkaian enzim yang secara khusus ditujukan untuk memecah selulosa, selulase, dan chitinase. Enzim ini memungkinkan mereka mengekstrak nutrisi dari makanan yang sebagian besar hewan lain di lingkungan tersebut tidak dapat mencernanya. Lebih dari itu, Anda melihat tanda-tanda simbiosis. Seperti herbivora lainnya, ketam kelapa mungkin juga mengandalkan bakteri usus yang berspesialisasi dalam fermentasi selulosa. Kerjasama metabolik ini memaksimalkan ekstraksi kalori dari diet detritus mereka. Diet ini, meskipun berlimpah, menuntut pemrosesan air yang ekstrim. Anda merasakan kelapa, meskipun kaya lemak, kekurangan air. Adaptasi untuk mendapatkan air dari makanan, seperti ekstraksi air dari metabolisme lemak dan karbohidrat, menjadi penting.
Enzim pencernaan dan jalur metabolisme air mereka harus bekerja keras untuk menciptakan air internal sebagai respons terhadap diet kering. Kombinasi kekuatan fisik, capit, paru-paru branchiostegal yang besar untuk mendukung metabolisme energi yang intens, dan enzim internal yang kuat inilah yang memungkinkan ketam kelapa mendominasi ceruk terestrial mereka. Mereka telah mengubah diri mereka dari pemulung laut menjadi perusak hutan, membuktikan bahwa penaklukan daratan tidak hanya membutuhkan paru-paru, tetapi juga perut yang diperlengkapi untuk mencerna hadiah yang ditawarkan daratan. Ketam kelapa adalah mahakarya evolusioner yang lengkap, pembangun benteng, ahli kimia, dan pemanjat tangguh, semuanya disatukan oleh tekanan untuk bertahan hidup. Anda menyaksikan krustasea yang telah memecahkan teka-teki daratan. Namun, di era Cenozoikum, mereka menghadapi tantangan baru di pulau-pulau, predator mamalia. Dari tikus hingga anjing liar yang datang bersama manusia, ancaman di darat meningkat. Strategi pertahanan mereka sangat sederhana, ukuran. Anda melihat bahwa bagi arthropoda, semakin besar ukuran tubuh, semakin sulit mereka untuk dimangsa. Pertahanan melalui kepadatan, defense by density, menjadi tekanan evolusioner yang kuat. Anda menyaksikan bagaimana seleksi alam mendukung ketam kelapa yang tumbuh menjadi raksasa. Ukuran yang besar mengubah ketam kelapa dari target yang rentan menjadi benteng berjalan. Hampir tidak ada predator di pulau-pulau terpencil yang dapat menembus karapaksnya yang sangat tebal dan keras. Namun, pencapaian ukuran besar ini menuntut adaptasi fisiologis yang ekstrim. Untuk mendukung massa tubuh 4 kg di darat, paru-paru branchiostegal mereka harus terus-menerus ditingkatkan efisiensinya. Anda melihat korelasi langsung, peningkatan ukuran tubuh hanya dimungkinkan karena perombakan total sistem respirasi yang kini mampu menyuplai oksigen ke jaringan masif tersebut. Peningkatan kepadatan juga berarti peningkatan kebutuhan akan kalsium karbonat. Anda merasakan bagaimana cangkang mereka menjadi jauh lebih tebal, kaku, dan berat dibandingkan dengan kerabat akuatik mereka. Kalsium ini tidak hanya untuk perlindungan, ia adalah kerangka pendukung gravitasi dan cadangan penting untuk sistem penyangga pH mereka. Anda melihat bagaimana ketam kelapa, dengan ukuran mereka, secara efektif menjauhkan diri dari ancaman mamalia darat yang lebih kecil, yang tidak memiliki kekuatan atau alat untuk menembus pertahanan mereka. Mereka telah melampaui ukuran di mana mereka menjadi mangsa yang mudah. Kekuatan capit mereka juga berkembang sebagai bagian dari strategi pertahanan ini. Capit yang mampu memecahkan kelapa juga merupakan senjata yang menakutkan melawan penyusup. Anda menyaksikan bagaimana, ketika terancam, ketam kelapa menggunakan berat dan capitnya untuk membuat predator mempertimbangkan kembali biaya serangan. Kisah ketam kelapa adalah kisah tentang pembebasan. Mereka membebaskan diri dari air sebagai sumber nafas, membebaskan diri dari kebutuhan akan cangkang eksternal, dan akhirnya, melalui ukuran raksasa mereka, membebaskan diri dari menjadi mangsa yang mudah di lingkungan darat yang baru. Mereka adalah raksasa yang dibentuk oleh tekanan predator, sebuah hasil yang tidak terduga dari kompetisi di tepi laut jutaan tahun yang lalu. Anda kini fokus pada senjata paling ikonik dari ketam kelapa, capit mereka, atau cheliped. Di laut, capit digunakan untuk mencengkeram makanan kecil dan pertahanan. Di darat, capit berevolusi menjadi alat serbaguna yang sangat kuat, dirancang untuk menghancurkan, bukan sekadar mencengkeram. Anda menyaksikan biomekanik kekuatan yang luar biasa. Capit ketam kelapa dirancang seperti tuas kelas 3 yang dimodifikasi, di mana otot-otot besar yang melekat pada apodeme internal yang diperkuat menghasilkan gaya yang kolosal. Penelitian menunjukkan bahwa capit mereka dapat mengerahkan kekuatan lebih dari 3.300 Newton, kekuatan yang cukup untuk mematahkan tulang dan tentu saja, menghancurkan kelapa. Evolusi ofensif chelipeds ini didorong oleh dua kebutuhan mendesak di darat. Pertama, pertahanan melawan predator mamalia, seperti yang Anda lihat sebelumnya. Capit besar ini bukan hanya untuk pamer, mereka adalah senjata serius yang mampu menimbulkan cedera yang signifikan. Kedua, akses ke sumber daya yang sulit. Di darat, makanan seringkali datang dalam kemasan keras, cangkang biji, kulit keras buah-buahan, dan terpenting, tempurung kelapa yang dilindungi. Ketam kelapa yang capitnya sedikit lebih kuat memiliki keunggulan selektif yang sangat besar,
dapat mengakses sumber energi yang terlarang bagi pesaing yang lebih lemah. Anda melihat bagaimana tekanan seleksi ini menciptakan ketam kelapa dengan asimetri yang signifikan. Satu capit seringkali jauh lebih besar dan lebih kuat. Capit pemotong, digunakan untuk menghancurkan dan bertarung. Sementara capit lainnya, capit pengait, lebih kecil dan digunakan untuk memanipulasi makanan. Perhatikan kepadatan dan komposisi capit itu sendiri. Mereka jauh lebih tebal dan lebih berkapur dibandingkan bagian tubuh lain, memberikan kekuatan dan daya tahan yang diperlukan untuk tugas penghancuran berulang. Keterampilan ini, yang berevolusi dari kebutuhan untuk membuka kelapa, secara efektif menjadikannya predator yang tangguh. Momen puncak dari adaptasi ini adalah ketika Anda menyaksikan seekor ketam kelapa dewasa memanjat pohon, menjatuhkan kelapa ke tanah, dan kemudian dengan tenang menggunakan capitnya untuk merobek tempurung yang keras. Ini adalah gambaran sempurna dari penaklukan terestrial, organ pernapasan yang dirombak memungkinkan metabolisme tinggi, cangkang yang diperkuat mengatasi gravitasi, dan capit yang berevolusi dari alat makan di laut menjadi senjata dan alat pembuka yang dominan di darat. Ketam kelapa adalah penguasa daratan yang diukur tidak hanya dari ukurannya, tetapi dari kekuatan absolutnya untuk membuka setiap peluang ekologis. Anda merasakan aroma tropis yang kaya, campuran kelapa yang jatuh, buah yang matang, dan tanah yang lembab. Di laut, krustasea mengandalkan chemoreseptor yang mendeteksi bahan kimia terlarut dalam air. Di darat, mereka harus belajar memetakan aroma yang dibawa oleh udara. Anda menyaksikan dominasi penciuman, evolusi kemampuan ketam kelapa untuk mengendus makanan dari jarak yang sangat jauh. Tekanan seleksi sangat besar, di hutan lebat, penglihatan terbatas, dan untuk menemukan sumber makanan yang sporadis seperti kelapa yang jatuh, mereka harus mengandalkan indera yang ditingkatkan. Perhatikan antena ketam kelapa. Struktur ini telah mengalami penataan ulang evolusioner yang dramatis. Alih-alih mendeteksi bahan kimia terlarut dalam air, antena mereka kini dilapisi dengan reseptor udara yang sangat halus, AST touch. Anda menyaksikan bagaimana AST touch ini tersusun dalam pola yang berbeda, yang secara khusus disetel untuk menangkap molekul bau yang menguap di udara. Ini adalah indera penciuman yang sebanding dengan serangga terbaik, tetapi dikembangkan dalam garis keturunan yang sebelumnya sepenuhnya akuatik. Ketika ketam kelapa bergerak, Anda melihatnya menggerakkan antenanya secara terus-menerus ke udara. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk memetakan konsentrasi aroma, meniru cara kerja hidung mamalia. Mereka dapat menentukan arah sumber makanan dengan menganalisis perbedaan intensitas bau antara dua antenanya, sebuah stereo olfaction yang memungkinkan navigasi yang presisi di lingkungan 3 dimensi hutan. Kemampuan penciuman yang unggul ini memungkinkan mereka menemukan bangkai, buah-buahan busuk, dan yang paling penting, kelapa, yang merupakan sumber daya berharga. Tanpa kemampuan navigasi penciuman ini, komitmen mereka pada pedalaman hutan akan menjadi bunuh diri. Anda melihat bagaimana adaptasi sensorik ini melengkapi adaptasi fisiologis mereka. Paru-paru Brachiostegal menyediakan oksigen untuk metabolisme yang intens, dan penciuman memandu energi itu menuju makanan yang tepat. Ketam kelapa telah mengubah antena mereka dari alat deteksi laut menjadi kompas navigasi udara, sebuah bukti bahwa penaklukan daratan menuntut restrukturisasi setiap indera. Mereka telah menjadi ahli kimia udara, memetakan dunia yang tidak terlihat melalui aroma yang melayang, mengukuhkan peran mereka sebagai predator dan pemulung dominan di habitat terestrial yang ekstrim. Anda berlutut di tanah hutan, merasakan getaran halus di substrat. Di darat, air tidak lagi membawa suara jarak jauh, sehingga krustasea harus mengembangkan cara baru untuk mendeteksi ancaman dan berkomunikasi melalui bisikan akustik tanah. Anda melihat bagaimana ketam kelapa dan kerabat daratnya, mengembangkan setai atau rambut sensorik khusus di kaki mereka. Rambut-rambut ini adalah detektor getaran yang sangat peka. Ketika predator mendekat atau pesaing bergerak, getaran kecil dikirim melalui tanah, dan rambut-rambut ini mengubahnya menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh sistem saraf mereka. Ini adalah pergeseran sensorik yang besar, mengubah tekanan air menjadi getaran padat. Kemampuan ini sangat penting untuk bertahan hidup di hutan, memungkinkan mereka untuk mendeteksi bahaya yang tidak terlihat oleh mata mereka yang terbatas. Perhatikan juga peran statosis,
organ keseimbangan yang ditemukan pada krustasea. Di lingkungan laut, statosis digunakan untuk merasakan orientasi dalam 3 dimensi. Di darat, organ ini mempertahankan peran kuncinya, memungkinkan ketam kelapa yang besar untuk mempertahankan keseimbangan saat berjalan di permukaan yang tidak rata, atau saat mereka memanjat pohon yang bergoyang. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana mereka menggunakan getaran untuk komunikasi. Anda menyaksikan ketam kelapa berkomunikasi dengan ketukan atau goyangan kaki mereka ke tanah, mengirimkan sinyal teritorial atau pacaran melalui substrat padat. Ini adalah bentuk komunikasi jarak jauh yang efektif di lingkungan di mana suara udara cepat hilang. Adaptasi sensorik ini melengkapi dominasi penciuman mereka. Jika penciuman membawa mereka ke sumber makanan, maka pendeteksian getaran menjaga mereka tetap aman dari bahaya. Anda menyaksikan bagaimana evolusi telah menggabungkan semua indera. Krustasea ini tidak hanya melihat atau mencium, mereka merasakan dunia melalui getaran. Mereka telah mengambil sistem sensorik laut yang sederhana dan menyetelnya ulang untuk fisika daratan, menciptakan makhluk yang sangat selaras dengan lingkungan terestrial barunya. Ketam kelapa adalah bukti bahwa untuk menaklukkan daratan, setiap organ, setiap sistem, dan setiap indera harus dirombak ulang. Mereka telah menjadi ahli dalam membaca bisikan akustik lingkungan, sebuah adaptasi yang menegaskan komitmen total mereka pada kehidupan di luar air. Anda merasakan panas terik matahari Cenozoikum yang membakar. Setelah jutaan tahun evolusi, krustasea darat, termasuk ketam kelapa, menghadapi tantangan lingkungan yang konstan, termoregulasi, pengaturan suhu tubuh. Bayangkan perbedaan antara laut dan darat. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi, yang berarti suhu laut stabil. Di darat, terutama di hotspot tropis, suhu berfluktuasi dengan liar. Krustasea, sebagai ektoterm, sangat rentan terhadap panas berlebih. Kenaikan suhu meningkatkan metabolisme mereka secara eksponensial, yang pada gilirannya menuntut lebih banyak oksigen dan, yang lebih berbahaya, mempercepat penguapan air dari paru-paru branchiostegal mereka. Anda menyaksikan respons perilaku yang mendasar untuk mengatasi tekanan termal ini, pengalihan aktivitas ke malam hari, nocturnal foraging. Saat matahari bersinar di siang hari, Anda melihat ketam kelapa dewasa bersembunyi jauh di dalam liang yang digali di bawah akar pohon. Liang ini bukan hanya perlindungan dari predator, tetapi juga benteng termal. Anda merasakan bagaimana liang mempertahankan suhu yang jauh lebih stabil dan kelembaban yang lebih tinggi daripada permukaan. Perilaku ini adalah kompromi wajib. Untuk mempertahankan air dan mencegah panas berlebih, mereka harus mengorbankan waktu mencari makan di siang hari. Saat senja tiba, Anda menyaksikan mereka muncul. Suhu turun, kelembapan udara meningkat, dan risiko penguapan air dari paru-paru branchiostegal mereka menurun drastis. Aktivitas nokturnal memungkinkan mereka untuk bergerak dengan aman, memperluas jangkauan mencari makan mereka tanpa memicu krisis dehidrasi. Adaptasi perilaku ini diperkuat oleh adaptasi fisik. Cangkang keras mereka yang tebal, yang memberikan perlindungan fisik, juga bertindak sebagai perisai termal, memperlambat transfer panas ke organ internal yang sensitif. Namun, strategi ini tidak sempurna. Anda melihat bahwa bahkan di malam hari, mereka masih harus sering kembali ke sumber air, seperti genangan air hujan atau embun, untuk mengisi ulang reservoir perikardial dan membasahi paru-paru mereka. Ketam kelapa telah berhasil menaklukkan daratan tropis, bukan dengan menjadi endoterm, tetapi dengan menjadi ahli dalam penghindaran termal dan pengelolaan waktu. Mereka telah mengubah siklus harian menjadi strategi kelangsungan hidup, di mana malam yang sejuk adalah kunci kemandirian terestrial mereka. Perjuangan mereka adalah bukti bahwa untuk menaklukkan sebuah dunia baru, terkadang kita harus belajar untuk bersembunyi darinya. Anda menyaksikan ketam kelapa yang berukuran masif di lingkungan tropis yang menuntut. Meskipun mereka telah memecahkan masalah suhu eksternal dengan bersembunyi di liang, mereka menghadapi tantangan termal internal, panas metabolik. Setiap aktivitas, dari memanjat hingga mencerna makanan, menghasilkan panas sebagai produk sampingan. Bagi makhluk besar ektoterm dengan insulasi cangkang tebal, panas metabolik ini dapat dengan cepat menjadi berbahaya, memicu hipertermia internal dan mempercepat dehidrasi.
Anda menyaksikan seni moderasi metabolik. Ketam kelapa, sebagai respons evolusioner terhadap panas, telah mengembangkan laju metabolisme basal yang sangat rendah. Mereka bergerak dengan perlahan dan jarang, menghemat energi secara drastis saat tidak aktif mencari makan. Perhatikan gerakan mereka yang disengaja dan lambat saat muncul di malam hari. Gerakan yang diukur ini adalah strategi konservasi energi. Dengan membatasi intensitas aktivitas fisik, mereka meminimalkan produksi panas internal, menjaga suhu tubuh mereka agar tetap berada dalam batas aman. Adaptasi ini didukung oleh sistem respirasi udara yang sangat efisien. Paru-paru branchiostegal yang berventilasi aktif memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang tiba-tiba meningkat selama periode aktivitas singkat, misalnya saat bertarung atau memanjat. Tetapi segera setelah itu, mereka kembali ke keadaan metabolisme rendah. Anda melihat bagaimana moderasi metabolisme ini terkait dengan umur panjang mereka. Dengan hidup secara perlahan, mereka dapat memanjangkan hidup mereka dan menginvestasikan energi yang seharusnya digunakan untuk pergerakan cepat menjadi pertumbuhan cangkang yang lebih kuat. Dalam lingkungan tropis yang tak kenal ampun, di mana air adalah emas dan panas adalah musuh, kecepatan adalah kemewahan yang tidak bisa mereka beli. Mereka telah memilih strategi yang berlawanan dengan banyak predator darat, bukan kecepatan dan daya tahan, melainkan kekuatan, pertahanan, dan kesabaran. Ketam kelapa adalah bukti bahwa penaklukan daratan tidak selalu membutuhkan ledakan energi. Terkadang, penaklukan terbesar berasal dari seni pengelolaan energi yang cerdas. Dengan memoderasi metabolisme mereka berhasil hidup dan tumbuh besar di ceruk yang menantang, mengukuhkan mereka sebagai ahli konservasi energi di bawah terik matahari Cenozoikum. Anda berdiri di tepi hutan, menyaksikan perbedaan mencolok antara dua sepupu, umang-umang darat yang membawa cangkang siput dan ketam kelapa yang berukuran raksasa. Anda menyaksikan momen penting dalam evolusi ketam kelapa, keputusan untuk meninggalkan host, cangkang yang ditemukan. Ingat, bagi umang-umang, cangkang adalah solusi brilian, reservoir air bergerak dan perlindungan perut. Namun, itu adalah ketergantungan. Cangkang yang semakin besar semakin sulit ditemukan, dan membatasi ukuran maksimum yang bisa dicapai. Anda melihat bahwa garis keturunan ketam kelapa, didorong oleh tekanan untuk tumbuh lebih besar dan menjelajah lebih jauh, mengambil risiko evolusioner yang dramatis. Mereka mulai mengalihkan sumber daya metabolik mereka untuk membangun baju besi, bukan mencarinya. Anda menyaksikan pengerasan perut yang berlanjut. Perut ketam kelapa muda mungkin masih menggunakan cangkang siput, tetapi seiring mereka tumbuh, mereka menghabiskan kalsium karbonat untuk sklerotisasi abdomen. Abdomen yang diperkuat ini menggantikan perlunya cangkang eksternal. Perut menjadi lebih kecil, lebih padat, dan terlipat di bawah tubuh, menjadi pelindung organ internal. Pelepasan kebiasaan cangkang ini memberikan manfaat besar. Tanpa beban cangkang spiral yang besar dan berat, ketam kelapa menjadi jauh lebih efisien dalam bergerak di darat. Mereka dapat memanjat dengan lebih baik, berlari lebih cepat, dan yang paling penting, tidak lagi dibatasi oleh kelangkaan cangkang siput raksasa. Anda melihat kemandirian yang diperoleh dengan susah payah ini, di mana keamanan tidak lagi bergantung pada objek eksternal, tetapi pada biologi yang dibangun sendiri. Pengerasan ini, yang memungkinkan ketam kelapa mencapai ukuran yang tak tertandingi, adalah deklarasi kemerdekaan mereka dari tradisi kelautan. Peninggalan terakhir dari kebiasaan cangkang adalah bahwa ketam kelapa, sebagai orang dewasa, masih mempertahankan perilaku menggali liang. Liang itu kini menjadi cangkang buatan mereka, tempat perlindungan kelembaban dan keamanan selama molting. Mereka telah menukar cangkang siput spiral dengan arsitektur bawah tanah. Anda menyaksikan ketam kelapa, benteng yang dapat bergerak, yang sepenuhnya mandiri di darat. Mereka telah memutus semua tali kecuali satu, lautan sebagai tempat lahir larva mereka. Mereka adalah paradoks sempurna, penguasa daratan yang masih terikat oleh memori ombak. Anda kini melihat bentuk akhir dari evolusi struktural krustasea darat, sebuah penutupan siklus adaptasi biomekanik, pelat perut, abdominal plate. Pada leluhur akuatik, perut yang lunak adalah hal yang wajar. Pada ketam kelapa dewasa, Anda melihat kebalikannya. Perut tidak hanya mengeras,
ia telah menjadi perisai yang direkayasa dari pelat-pelat kalsium yang saling terkait. Anda menyaksikan bagaimana pelat-pelat kalsium karbonat yang tebal ini tumbuh, secara definitif memformalkan morfologi terestrial ketam kelapa. Perut yang dulunya fleksibel untuk berenang atau menggenggam cangkang, kini menjadi perlindungan yang kaku. Pelat ini menjepit dan melindungi organ-organ internal di bawah tekanan gravitasi, mencegah kerusakan yang akan terjadi jika mereka memiliki perut lunak umang-umang di darat. Pengerasan perut ini memiliki konsekuensi ganda yang luar biasa. Pertama, ia menyelesaikan masalah struktural, memberikan dukungan internal yang diperlukan untuk ukuran raksasa mereka. Kedua, ia berfungsi sebagai benteng perlindungan air dan termal, yang semakin menyegel tubuh mereka dari dehidrasi. Perhatikan lipatan dan sambungan pada pelat perut ini. Meskipun keras, mereka mempertahankan sedikit fleksibilitas yang memungkinkan gerakan dan penyesuaian tubuh yang diperlukan saat memanjat atau menggali liang. Ini adalah keseimbangan yang rumit antara kekakuan dan fleksibilitas, yang disempurnakan oleh tekanan seleksi darat. Di pelat perut ini, Anda juga melihat bukti dari jalur ekskresi guanin mereka. Kalsium yang digunakan untuk memperkuat pelat ini berasal dari cadangan yang digunakan untuk metabolisme, menunjukkan interaksi yang erat antara adaptasi struktural dan fisiologis. Pelat perut ketam kelapa adalah pernyataan terakhir kemandirian mereka. Mereka telah meninggalkan cangkang siput dan mengubah kelemahan garis keturunan mereka, perut lunak, menjadi kekuatan struktural. Mereka telah menjadi benteng berjalan, arthropoda darat terberat dan terkuat, berkat rekayasa ulang yang radikal pada setiap segmen tubuh mereka. Ini adalah akhir dari kisah morfologi terestrial. Setiap adaptasi, paru-paru branchios tegal, penghematan air, toleransi CO2, dan sekarang, pelat perut yang mengeras, bersatu untuk menciptakan makhluk yang hampir sepenuhnya memutus ikatan dengan lautan. Mereka adalah monumen hidup bagi kekuatan evolusi, yang mampu mengubah makhluk air purba menjadi raksasa darat yang dominan. Anda melihat tempat di mana evolusi ketam kelapa mencapai puncaknya, laboratorium pulau terpencil. Pulau-pulau ini, terpisah dari benua utama, menciptakan kondisi unik yang mendorong gigantisme insular. Bayangkan krustasea kecil mencapai pulau tropis yang kaya sumber daya. Di benua, mereka akan segera dimangsa oleh mamalia yang lebih besar, reptil, atau burung pemangsa yang kuat. Tetapi di lingkungan pulau, sebagian besar predator besar ini absen. Kekosongan ekologis ini adalah hadiah evolusioner bagi ketam kelapa. Anda menyaksikan bagaimana, tanpa tekanan predator besar, seleksi alam bergeser untuk mendukung ukuran yang lebih besar. Individu yang sedikit lebih besar memiliki akses yang lebih baik ke makanan, mampu mendominasi pesaing yang lebih kecil, dan yang paling penting, lebih mudah menahan dehidrasi, rasio permukaan terhadap volume yang lebih menguntungkan. Pertumbuhan menjadi raksasa ini, gigantisme insular, adalah hasil langsung dari ketiadaan kompetitor terestrial utama. Di banyak pulau, ketam kelapa mengambil ceruk predator puncak dan pemulung utama, peran yang biasanya dipegang oleh mamalia. Anda melihat bahwa semua adaptasi fisiologis yang kita bahas, paru-paru branchios tegal yang efisien, sistem penyangga pH, dan benteng kutikula, hanya memungkinkan ukuran raksasa ini. Lingkungan pulau yang amanlah yang mendorong ukuran itu menjadi kenyataan. Ketika ketam kelapa mencapai ukuran terbesar, mereka menjadi benteng yang tak tertembus, mampu memecahkan tempurung kelapa dan menahan serangan dari sebagian besar burung atau kadal pulau. Anda menyaksikan bagaimana pulau-pulau ini berfungsi sebagai surga evolusioner. Namun, Anda juga melihat kerentanan yang melekat pada gigantisme insular. Populasi mereka, terbatas pada ekosistem pulau, menjadi sangat rentan terhadap kedatangan predator baru, seperti tikus dan manusia, yang dapat mengganggu keseimbangan predator mangsa yang rapuh ini. Ketam kelapa adalah raksasa terestrial yang dibentuk oleh isolasi dan kelimpahan lokal. Mereka mewakili puncak dari penaklukan daratan krustasea, tetapi mereka adalah pengingat bahwa keunggulan evolusioner, ketika didorong oleh ketiadaan persaingan, dapat menciptakan spesialisasi yang indah sekaligus rapuh. Anda menyaksikan ketam kelapa dewasa yang raksasa menguasai lantai hutan. Di sini, di pulau-pulau terpencil, ukuran yang luar biasa tidak hanya menawarkan pertahanan, tetapi juga menjadi alat dominasi ekologis, monopoli sumber daya.
Bayangkan ketam kelapa di puncak rantai makanan pemulung. Ketika buah jatuh, bangkai terdampar, atau mangsa lain ditemukan, ketam kelapa menggunakan ukuran dan kekuatannya untuk secara langsung mengklaim sumber daya tersebut. Mereka tidak perlu bersaing, mereka hanya perlu hadir. Anda melihat bagaimana ukuran yang besar diterjemahkan menjadi keunggulan dalam persaingan. Krustasea yang lebih kecil, seperti kepiting hantu, akan secara naluriah mundur saat ketam kelapa raksasa mendekat. Ini adalah dominasi yang dipaksakan oleh berat, kekerasan cangkang, dan ancaman dari capit penghancur mereka. Monopoli sumber daya ini memungkinkan mereka untuk mengamankan kelapa, makanan utama mereka yang padat energi, yang tidak dapat diakses oleh hampir semua hewan lain di pulau tersebut. Mereka menciptakan ceruk makanan unik yang sangat menguntungkan. Keunggulan memulung ini tidak hanya tentang kekuatan, ia juga didorong oleh kemampuan sensorik mereka. Anda menyaksikan dominasi penciuman mereka, memungkinkan mereka mendeteksi bangkai sebelum pesaing yang lebih kecil. Mereka adalah pemulung pertama yang tiba di tempat kejadian, dan ukuran mereka memastikan bahwa mereka adalah yang terakhir pergi. Perhatikan implikasi ekologisnya. Dengan mendominasi sumber daya dan menyingkirkan pesaing, ketam kelapa memainkan peran kunci dalam ekosistem pulau, secara signifikan membentuk pola distribusi nutrisi dan sisa-sisa organik. Monopoli ini juga mendukung strategi umur panjang mereka. Dengan pasokan energi yang stabil dan minim persaingan, mereka dapat mempertahankan metabolisme yang lambat, berumur panjang, dan molting yang jarang, semua faktor yang berkontribusi pada pencapaian ukuran raksasa mereka. Anda melihat ketam kelapa bukan hanya sebagai adaptasi yang sukses, tetapi sebagai penguasa yang terkemuka. Mereka telah mengambil serangkaian kompromi fisiologis yang sulit, mengubah insang menjadi paru-paru, menopang berat melawan gravitasi, dan mengubahnya menjadi senjata ekologis. Kisah mereka menunjukkan bahwa di bawah kondisi yang tepat, garis keturunan air dapat menjadi dominator terestrial. Ukuran mereka adalah manifestasi fisik dari semua perubahan molekuler, struktural, dan perilaku yang telah kita saksikan. Mereka adalah penguasa mutlak di tanah yang menolak mereka jutaan tahun lalu. Anda menyelami jantung kekuatan ketam kelapa, celae, atau capit mereka. Ini bukan hanya cakar besar, ini adalah sistem tuas biomekanik yang sangat canggih, dirancang untuk melipat gandakan kekuatan otot ke titik fokus penghancuran. Bayangkan tuas kelas 3 sederhana yang ditemukan pada sebagian besar capit krustasea. Gerakan dihasilkan oleh otot yang dipasang dekat dengan titik poros, fulcrum, menghasilkan gerakan cepat tetapi mengurangi kekuatan keseluruhan. Namun, Anda melihat bagaimana ketam kelapa menyempurnakan tuas ini. Meskipun mereka masih menggunakan tuas kelas 3 untuk gerakan cepat yang diperlukan dalam memanjat dan bertarung, evolusi tekanan tinggi telah mengubah desain internal. Perhatikan di dalam capit yang besar. Anda menyaksikan apodeme, permukaan internal cangkang tempat otot-otot penutup menempel, telah melebar secara dramatis. Luas permukaan apodeme yang lebih besar memungkinkan volume otot penutup, closer muscle, yang jauh lebih besar untuk dipasang di dalam segmen capit. Volume otot yang lebih besar ini adalah sumber daya yang memungkinkan ketam kelapa menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Otot-otot ini tidak hanya besar, mereka sangat padat, terdiri dari serat-serat yang dioptimalkan untuk kontraksi yang kuat dan lambat, bukan kecepatan. Ini adalah otot yang dirancang untuk kekuatan, yang mampu menghasilkan tekanan yang dibutuhkan untuk memecahkan bahan organik terkeras yang ditemukan di pulau tropis. Anda menyaksikan momen puncaknya ketika ketam kelapa menutup capitnya. Kekuatan otot, didukung oleh desain tuas yang sedikit diubah untuk mengorbankan kecepatan demi torsi ekstrim, menyalurkan semua energi ke ujung capit yang tajam dan berkapur. Kekuatan ini adalah hasil langsung dari semua adaptasi fisiologis internal yang kita saksikan. Paru-paru branchiostegal yang besar harus menyediakan oksigen yang cukup untuk mendukung massa otot ini. Sistem penyangga pH harus bekerja keras untuk menetralkan asam laktat yang dihasilkan oleh kontraksi kekuatan ini. Capit ketam kelapa adalah monumen bagi tekanan evolusioner untuk mengakses sumber daya yang tidak dapat diakses. Tuas legendaris ini telah membuka dunia makanan baru bagi krustasea, menjadikannya bukan hanya penakluk daratan, tetapi juga penghancur yang dominan,
sebuah keajaiban mekanis yang didukung oleh setiap adaptasi internal dari leluhur Devoniannya. Anda menyaksikan tarian evolusioner yang melibatkan dua entitas yang sangat berbeda, cakar krustasea dan buah pohon. Inilah paradoks pemecah kacang, Nutcracker Paradox, bagaimana diet kelapa mendikte kekuatan luar biasa capit ketam kelapa. Bayangkan pohon kelapa berlimpah di pulau-pulau. Kelapa adalah paket energi yang sempurna, tetapi dilindungi oleh tempurung berserat dan keras. Untuk ketam kelapa awal, kelapa yang jatuh adalah sumber daya yang berharga, tetapi hampir tidak dapat diakses. Anda menyaksikan koevolusi yang unik. Setiap ketam kelapa yang sedikit lebih kuat, yang mampu memecahkan cangkang yang sedikit lebih keras, mendapatkan keuntungan energi yang luar biasa, memungkinkannya untuk tumbuh dan bereproduksi lebih berhasil. Seleksi alam secara intens mendorong peningkatan kekuatan capit, didorong oleh kelapa. Paradoks ini terletak pada kenyataan bahwa tekanan untuk memecahkan bahan terkeras di lingkungan mereka, tempurung kelapa, adalah yang mendorong kekuatan capit mereka hingga melampaui kebutuhan untuk bertahan hidup atau bertarung. Kekuatan capit mereka menjadi produk sampingan dari obsesi diet. Anda melihat bagaimana ketam kelapa tidak hanya memecahkan tempurung, mereka secara aktif mengupas serat kelapa dengan capit mereka, dan kemudian menggunakan teknik palu dan pahat untuk menemukan dan menyerang mata kelapa yang lebih lemah. Ini bukan kekuatan mentah saja, ini adalah kekuatan yang dikombinasikan dengan keterampilan teritorial. Kekuatan ini, yang berevolusi untuk makanan, kemudian menjadi senjata utama mereka. Anda menyaksikan bagaimana capit yang dapat menghancurkan kelapa secara efektif membuat mereka kebal terhadap sebagian besar ancaman di lingkungan pulau. Transisi ini menegaskan komitmen penuh mereka pada daratan. Paru-paru Brachiostegal yang besar mendukung otot-otot besar, dan cangkang yang diperkuat memberikan penopang. Semua adaptasi fisiologis dan struktural ini bersatu untuk melayani satu tujuan, kemampuan untuk memecahkan kelapa, energi paling kaya di ekosistem pulau mereka. Ketam kelapa adalah pengingat bahwa tekanan makanan dapat menjadi kekuatan evolusioner yang sekuat predator. Mereka adalah raja terestrial karena mereka berhasil memecahkan teka-teki nutrisi, mengukir ceruk yang tidak dapat diakses oleh siapapun di antara lautan dan kanopi. Anda kembali ke tepi laut, di mana kisah ketam kelapa berakhir dan dimulai. Setelah menyaksikan adaptasi struktural dan fisiologis yang luar biasa yang memungkinkan dominasi terestrial, Anda kini melihat keterikatan terakhir mereka pada laut, siklus hidup yang belum selesai. Bayangkan seekor ketam kelapa betina yang besar, penguasa hutan, merangkak kembali ke tepi ombak di bawah perlindungan malam hari. Ia memegang jutaan telur yang subur. Dalam tindakan yang menantang semua kemandiriannya sebagai orang dewasa, ia melepaskan telur-telur itu ke air. Anda menyaksikan hutang evolusioner, fragmen kehidupan laut yang rapuh. Dari telur itu, muncul larva zooplanktonik yang kecil, transparan, dan tidak berdaya. Zua ini tidak memiliki paru-paru Brachiostegal, mereka sepenuhnya bergantung pada insang akuatik, mengambang di kolom air dan mencari makan zooplankton kecil, sama seperti jutaan leluhur decapoda mereka. Larva Zua ini adalah pengingat visual yang dramatis bahwa evolusi tidak bekerja secara merata. Sementara orang dewasa mengubah setiap bagian tubuh mereka untuk menaklukkan daratan, tahap larva mereka tetap terperangkap dalam cetak biru Devonian kuno. Anda merasakan kerapuhan larva ini. Mereka adalah target mudah bagi predator laut dan rentan terhadap arus yang membawa mereka ke perairan yang tidak mendukung. Hanya sebagian kecil yang bertahan hidup melalui beberapa tahap molting. Mengapa evolusi tidak memindahkan seluruh siklus hidup ke darat, seperti serangga? Alasannya terletak pada biaya dan komitmen. Melindungi telur dan larva yang lembut di darat, tanpa air, membutuhkan adaptasi yang sangat sulit, seperti cangkang telur yang tebal dan sistem pernapasan internal yang berkembang jauh lebih awal. Bagi ketam kelapa, risiko evolusioner dari adaptasi ini mungkin terlalu tinggi. Sebaliknya, mereka mempertahankan laut sebagai inkubator, yang aman dan kaya nutrisi. Mereka membayar hutang evolusioner ini melalui perjalanan yang berbahaya ke tepi laut untuk bereproduksi. Anda melihat ketam kelapa sebagai paradoks berjalan, makhluk darat yang paling sukses,
yang kehebatannya hanya mungkin karena kegagalan leluhur mereka untuk sepenuhnya melepaskan lautan. Garis hidup mereka adalah kesaksian paling jujur dari evolusi, proses yang penuh dengan kompromi dan keterikatan yang tidak terpisahkan pada masa lalu. Anda menyaksikan ritual tahunan yang berisiko, migrasi pemijahan, spawning migration. Ini adalah saat di mana ketam kelapa, yang telah menghabiskan puluhan tahun sebagai penguasa daratan, tunduk pada hukum biologis kuno. Bayangkan ketam kelapa betina, yang membawa telur yang berlimpah, melakukan perjalanan berbahaya dari jauh di pedalaman hutan kembali ke laut. Mereka harus melintasi medan kering, meningkatkan risiko dehidrasi dan terpapar predator darat dalam perjalanan. Ini adalah perjalanan yang menuntut energi besar, hanya untuk melepaskan telur mereka. Anda menyaksikan bagaimana migrasi ini dikoordinasikan secara sempurna dengan pasang surut tertinggi. Betina harus memilih waktu yang tepat, air pasang yang cukup tinggi untuk membenamkan telur mereka, tetapi tidak terlalu lama sehingga mereka sendiri terancam tenggelam, mengingat paru-paru Brachiostegal mereka tidak bisa berfungsi di air. Saat mereka mencapai tepi laut, Anda melihat mereka berdiri di garis air, memompa gelembung udara untuk menjaga paru-paru mereka tetap kering, sambil merendam perut yang membawa telur. Ini adalah tindakan fisik yang canggung dan berisiko, di mana makhluk darat harus beroperasi pada batas fisiologis mereka untuk memenuhi kebutuhan reproduksi laut. Pelepasan telur ke ombak yang melarutkan adalah pengakuan akan ikatan kuno mereka dengan laut. Laut adalah medium yang tepat untuk dispersi, membuang jutaan larva zooa ke air, memastikan penyebaran genetik di seluruh pulau. Anda melihat bahwa ritual ini adalah harga yang harus dibayar ketam kelapa untuk kemerdekaan dewasa mereka. Mereka telah berhasil mengubah morfologi dan fisiologi mereka, tetapi mereka tidak dapat mengubah mode reproduksi dasar mereka tanpa biaya energi yang terlalu besar. Siklus ini, di mana kehidupan dimulai di air dan bermigrasi ke darat untuk mencapai kebesaran, adalah paradoks terbesar mereka. Ketam kelapa mewakili penaklukan yang radikal, namun tidak lengkap. Mereka adalah penguasa daratan yang diukur dengan kemampuan mereka untuk hidup jauh di hutan, tetapi dibatasi oleh kebutuhan untuk kembali ke tempat asal mereka untuk melahirkan. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang. Anda melihat ketam kelapa, raksasa yang tidak mungkin, yang membuktikan bahwa evolusi tidak menghasilkan kesempurnaan, tetapi serangkaian kompromi yang brilian dan berkelanjutan, makhluk yang selamanya terikat pada tempat di mana kehidupan arthropoda dimulai jutaan tahun yang lalu. Anda menengadah ke atas, ke kanopi pohon kelapa yang menjulang tinggi, menyaksikan tantangan terakhir yang dihadapi ketam kelapa, vertikalitas. Untuk mengklaim sumber daya di atas, mereka harus menjadi pendaki yang mahir, sebuah keterampilan yang sama sekali tidak ada pada leluhur akuatik mereka. Anda melihat adaptasi fisik yang memungkinkan pendakian arboreal, sebuah perombakan kaki berjalan mereka. Kaki ketam kelapa tidak hanya diperkuat untuk menopang berat, tetapi kini dilengkapi dengan alat pegangan yang sangat terspesialisasi. Perhatikan ujung kaki mereka, daktili. Anda menyaksikan bagaimana daktili ini telah berevolusi menjadi struktur seperti pengait yang tajam dan melengkung. Pengait ini bukan sekadar cakar. Mereka dirancang untuk menancap dan mencengkeram kulit kayu yang berserat, memberikan titik jangkar yang kuat saat bobot raksasa didorong ke atas. Di bagian bawah kaki, Anda melihat bantalan cengkeraman, gripping pads. Permukaan kaki yang dulunya dirancang untuk berjalan di pasir atau lumpur kini ditutupi dengan lapisan kutikula yang kasar dan bertekstur, yang meningkatkan gesekan pada permukaan yang halus, seperti batang pohon. Bantalan dan cakar yang tajam ini bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap langkah vertikal stabil. Gerakan memanjat ketam kelapa bukan tentang kecepatan, tetapi tentang kekuatan yang terkontrol. Anda menyaksikan mereka menggunakan otot-otot kaki yang besar dan apodeme yang diperkuat untuk mengangkat tubuh mereka, mengunci setiap kaki sebelum memulai langkah berikutnya. Ini adalah pendakian yang metodis dan intensif energi, dimungkinkan oleh pasokan oksigen yang stabil dari paru-paru Brachiostegal yang efisien. Perhatikan juga keseimbangan. Kemampuan memanjat ini membutuhkan kontrol sensorik yang luar biasa. Statosis internal dan indera propriosepsi yang ditingkatkan bekerja secara real-time untuk menyesuaikan distribusi berat dan mencegah jatuh yang fatal.
Jatuh dari ketinggian akan menghancurkan organ internal mereka meskipun ada pelat perut yang diperkuat. Pendakian arboreal adalah metafora sempurna untuk komitmen penuh mereka pada daratan. Mereka telah meninggalkan air sebagai sumber makanan dan berani menjelajah ke tingkat ketiga ekosistem terestrial. Ini adalah kemenangan yang dimenangkan dengan setiap adaptasi fisiologis dan struktural yang telah kita saksikan. Ketam kelapa, makhluk darat terbesar yang berevolusi dari laut, berdiri di puncak kanopi, sebuah pengingat bahwa tekanan untuk mengakses sumber daya tak terbatas dapat mendorong evolusi untuk menaklukkan dimensi vertikal, mengubah kaki dayung menjadi alat pendakian yang kuat. Anda menyaksikan ketam kelapa bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat, sebuah langkah yang diukur oleh puluhan tahun, bukan hari. Longevity, umur panjang, dan hidup lambat adalah strategi tersembunyi ketam kelapa untuk sukses di darat. Bayangkan tantangan untuk mencapai ukuran raksasa bagi arthropoda. Setiap molting, ganti kulit, adalah periode kerentanan yang ekstrim. Krustasea kecil dapat berganti kulit dengan cepat. Ketam kelapa raksasa membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengeraskan cangkang berlapis lipid mereka, dan bahkan tahunan untuk mencapai ukuran penuh. Anda menyaksikan evolusi yang mendukung laju pertumbuhan yang sangat lambat. Dengan hidup hingga 60 tahun, ketam kelapa meminimalkan frekuensi molting yang berbahaya. Strategi ini mengurangi risiko dehidrasi dan predasi selama periode kerentanan, memastikan kelangsungan hidup jangka panjang. Umur panjang ini memungkinkan eksploitasi sumber daya jangka panjang yang stabil. Mereka tidak perlu bersaing dalam terburu-buru, tetapi dapat menunggu dengan sabar untuk kelapa yang jatuh atau bangkai yang ditemukan. Moderasi metabolik yang kita saksikan sebelumnya, yang membatasi produksi panas internal, adalah bagian kunci dari strategi hidup lambat ini. Anda melihat bahwa ketam kelapa telah menginvestasikan energi yang seharusnya digunakan untuk kecepatan dan reproduksi cepat menjadi pertahanan dan umur panjang. Ini adalah trade-off evolusioner yang menguntungkan di lingkungan pulau yang stabil. Keamanan jangka panjang lebih berharga daripada hasil cepat. Longevity juga berarti mereka mencapai ukuran tubuh yang sangat besar, yang pada gilirannya memperkuat monopoli sumber daya mereka. Hanya krustasea yang hidup cukup lama dan tumbuh cukup besar yang dapat menjamin dominasi di hutan tropis. Anda menyaksikan ketam kelapa, seekor makhluk yang bergerak melalui waktu geologis dengan kesabaran yang luar biasa. Setiap adaptasi, paru-paru yang mendukung ukuran masif, cangkang yang menahan gravitasi dan dehidrasi, dan capit yang menghancurkan, adalah hasil dari waktu yang sangat panjang yang dihabiskan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Mereka telah mengubah lingkungan yang menantang menjadi surga melalui kesabaran biologis. Umur panjang mereka adalah bukti nyata bahwa komitmen pada daratan menuntut lebih dari sekadar perubahan fisik, ia menuntut perubahan mendalam pada kecepatan hidup itu sendiri. Anda berdiri di hadapan ketam kelapa, puncak arthropoda, simbol penaklukan daratan yang ekstrim. Makhluk ini adalah produk akhir dari serangkaian kompromi dan inovasi yang berlangsung jutaan tahun, menjadikannya spesialis terestrial dengan kemandirian fisiologis yang tak tertandingi di antara kerabatnya. Bayangkan betapa jauhnya perjalanan dari insang air halus leluhur Devonian. Anda melihat paru-paru Brachiostegal yang berventilasi aktif, mesin penukar gas yang telah sepenuhnya memutus ikatan dengan air. Ketam kelapa tidak lagi bisa bernapas di laut, ia adalah makhluk udara yang sejati. Kemandirian fisiologis mereka bersifat total. Anda menyaksikan benteng cangkang berlapis lipid yang menahan setiap molekul air, dan sistem ekskresi guanin padat yang memungkinkan mereka bertahan berminggu-minggu tanpa perlu minum. Mereka membawa air mereka sendiri, tersembunyi di reservoir internal dan diselamatkan dari limbah mereka sendiri. Dalam hal struktur, Anda melihat bagaimana gravitasi telah diatasi. Pelat perut yang mengeras dan apodeme yang diperkuat mendukung bobot raksasa mereka, memungkinkan mereka untuk memanjat secara vertikal dan mendominasi medan. Capit mereka, produk sampingan dari diet kelapa, adalah senjata penghancur yang menjamin monopoli sumber daya mereka. Kemandirian ini memungkinkan mereka untuk hidup di hutan pedalaman, jauh dari ancaman dan persaingan pesisir. Mereka telah mengubah kelangkaan menjadi keunggulan evolusioner. Namun, di balik semua kekuatan dan kemandirian ini, ada pengakuan bisu akan batas evolusi. Anda ingat hutang evolusioner mereka,
larva zooa yang rapuh dan planktonik. Ketam kelapa modern adalah paradoks yang hidup, raja daratan dengan kelahiran laut. Mereka adalah bukti bahwa meskipun kehidupan dapat merombak hampir setiap bagian tubuh untuk menaklukkan lingkungan baru, beberapa ikatan terlalu kuat untuk diputus. Mereka telah mencapai kemerdekaan dewasa yang luar biasa. Mereka adalah arthropoda darat terbesar, terkuat, dan paling terspesialisasi. Anda tidak hanya menyaksikan seekor kepiting, Anda menyaksikan hasil dari ambisi evolusioner yang tiada henti, di mana air ditolak, gravitasi ditaklukkan, dan kelemahan diubah menjadi kekuatan dominan. Anda telah mengikuti ketam kelapa melalui setiap langkah transisi darat yang radikal, dari bila insang Devonian hingga paru-paru Branchios tegal yang berventilasi udara. Anda telah menyaksikan mereka mengatasi gravitasi, dehidrasi, dan asidosis, menjadi arthropoda darat terberat dan paling dominan di dunia. Inilah akhir dari perjalanan epik mereka. Sebuah kesimpulan yang diakhiri oleh sebuah paradoks. Anda melihat ketam kelapa dewasa, yang memanjat hingga ke puncak pohon kelapa, yang mencium bangkai dari jarak bermil-mil, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan tempurung dan tulang. Mereka adalah lambang kemandirian terestrial. Mereka telah membayar harga evolusioner, kehilangan kemampuan untuk bernapas di air, demi hadiah berupa dominasi daratan. Namun, di akhir keberhasilan ini, Anda melihat keterikatan abadi mereka. Setiap tahun, betina harus berpartisipasi dalam ritual air pasang, perjalanan yang penuh risiko kembali ke laut. Mereka harus berdiri di tepi ombak, mengizinkan air laut untuk mengambil telur mereka. Mengapa? Karena tahap awal kehidupan, larva zooa, masih menuntut lingkungan akuatik. Evolusi tidak dapat memindahkan masa kanak-kanak ini ke darat tanpa mengorbankan dispersi genetik atau tanpa mengembangkan adaptasi yang sangat sulit untuk melindungi telur mereka di lingkungan kering yang keras. Anda melihat bahwa kemenangan darat ketam kelapa tidak total, itu terikat pada air pasang. Ini adalah ikatan evolusioner yang tidak dapat diputus, sebuah komitmen kuno yang membatasi potensi mereka untuk sepenuhnya menjelajah ke benua besar. Ketam kelapa adalah pahlawan yang terikat, penakluk yang terikat pada pantai, sebuah pengingat bahwa evolusi seringkali menghasilkan solusi yang brilian tetapi tidak pernah sempurna. Mereka mewakili garis keturunan yang memulai perjalanan ekstrim ke daratan, mengubah diri mereka dari dalam keluar, tetapi selalu membawa sebagian kecil laut bersama mereka, dalam setiap telur yang dilepaskan ke ombak. Epos mereka belum selesai. Mereka telah mencapai puncak penaklukan daratan krustasea, tetapi mereka selamanya tunduk pada hukum lautan, tempat mereka pertama kali belajar bernapas jutaan tahun yang lalu.